Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang, sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan: 1. Menentukan jarak titik api atau F dan kekuatan lensa disimboli dengan P dari lensa cembung. 2. Menentukan jarak titik api F dari cermin cekung. Alat dan bahan ada 5 buah seperti yang di atas tersebut. Langkah percobaan. Langkah pertama, susunlah lensa di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Menggunakan mistar percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan data yang berbeda. Pertama, jarak benda atur dengan jarak 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangannya 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangannya 3 cm. Kesimpulan, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar secara otomatis menghasilkan bayangan terbang. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Oke teman-teman, jadi lensa yang saya gunakan, lensa cembungnya itu menggunakan kacamata bekas ya teman-teman. Jadi bingkainya itu rusak, jadi saya menggunakan kacamatanya aja, lensa cembungnya ya teman-teman, karena di tempat kami susah mencari yang khusus untuk lensa cembung. Lanjut percobaan cermin cekung. Alat-alat dan bahannya yaitu meja, cermin cekung, layar, dinding, sumber cahaya atau lilin, mistar ya teman-teman, mistar atau penggaris. Langkah percobaan, di mana langkah pertama, susunlah cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Setelah menghidupkan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda, yaitu dari lilin ke cermin, dan jarak bayangan, yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali untuk mengubah kedudukan benda atau kedudukan lilin. Pertama, jarak benda 4 cm, jarak bayangan 6 cm. Lanjut, kedua, jarak benda 4,8 cm, jarak bayangannya 4,8 cm. Ketiga, jarak benda di 6 cm, jarak bayangannya 4 cm. Jadi dapat kita kesimpulkan, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asal benda diletakkan di luar titik fokus mereka, dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.